Media sosial kembali dihebohkan dengan isu panas seputar dunia skincare. Kali ini, nama Bella Sofie tiba-tiba terseret dalam pusaran kontroversi yang melibatkan Sheila Shaukia, Nikita Mirzani, dan dokter detektif atau Doktif. Isu mafia skincare yang tengah ramai dibahas kini menyeret sejumlah nama besar, termasuk Bella Sofie yang langsung bereaksi keras setelah melihat namanya muncul dalam tangkapan layar pesan DM Instagram yang diduga milik Sheila Shaukia. Awalnya, perdebatan sengit terjadi antara Sheila Shaukia dengan Nikita Mirzani dan Doktif terkait bisnis skincare yang dijalankan oleh Sheila Shaukia. Namun, masalah ini semakin melebar setelah beredar tangkapan layar percakapan yang diduga berasal dari Sheila Shaukia, di mana Bella Sofie disebut-sebut di dalamnya. Tidak terima dengan keterlibatannya dalam isu tersebut, Bella Sofie langsung merespon dengan tegas. Dalam unggahan media sosialnya, Bella Sofie tampak geram dan memberikan pernyataan tegas kepada Sheila Shaukia. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal sosok Sheila Shaukia dan mempertanyakan keaslian dari pesan yang beredar luas. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ya kan, buat ibu ini yang DM-nya lagi tersebar luas ya, viral banget. Oke. Di sini ibu membawa nama saya, si Bella Sofie. Oke, sebelum saya bikin video lebih lanjut, izinkan saya bertanya, ini benar-benar ibu yang bikin serius? Emang bener ibu atau ini cuman postingan-postingan palsu aja? Karena jujur, aku nggak kenal sama ibu. Ya, saya juga nggak pernah ketemu sama ibu juga. Kita nggak ada urusan. Oke, kita nggak ada bisnis bareng ya. Jadi kita nggak pernah ada kepentingan apa-apa. Reaksi Bella Sofie ini pun langsung mendapat perhatian luas dari netizen yang budiman. Banyak yang penasaran apakah benar Bella Sofie tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini, ataukah ada hal lain yang belum terungkap. Beberapa netizen yang berbakti bahkan berspekulasi bahwa skandal mafia skincare ini lebih besar dari yang terlihat dan masih ada banyak rahasia yang belum terbongkar. Assalamualaikum. Kenapa nama Bella Sofie ikutan terseret-seret? Oke, kita mau bikin video ya. Ini Bimi bikin video ya, nggak marah-marah. Oke, mau bertanya dulu ya. Tahan, mau bertanya dulu. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ya kan, buat ibu ini yang DM-nya lagi tersebar luas ya, viral banget. Oke. Di sini ibu membawa nama saya, si Bella Sofie. Oke, sebelum saya bikin video lebih lanjut, izinkan saya bertanya, ini benar-benar ibu yang bikin serius? Emang bener ibu atau ini cuman postingan-postingan palsu aja? Karena jujur, aku nggak kenal sama ibu. Ya, saya juga nggak pernah ketemu sama ibu juga. Kita nggak ada urusan. Oke, kita nggak ada bisnis bareng ya. Jadi kita nggak pernah ada kepentingan apa-apa. Dan saya sekarang lagi sibuk jualan. Kenapa saya yang disenggol-senggol? Oke, coba bantu tag dong teman-teman semuanya. Bantu tag ke yang DM-nya lagi tersebar luas ini ya. Tolong bantu tag biar dia tahu, biar dia baca. Soalnya Mimi nge-DM nggak bisa. Oke. Nah, agak heran ya gitu, maksudnya kok aku jadi kok Mimi jadi keikut-ikut, keseret-seret gitu loh. Kalau emang bener ya ini memang dia gitu, ya kamu kalau misalnya bermasalah sendirian aja, nggak usah nyeret-nyeret nama orang. Kalau lagi kebingungan sendiri aja, nggak usah cari-cari, nggak usah seret-seret nama orang. Agak aneh ya gitu. Ya, maksudnya agak aneh juga sih. Aku nggak kenal, aku nggak ada urusan sama orang ini. Kok nama saya keseret-seret gitu loh. Agak aneh. Coba bantu di tag dong, biar supaya kita membahas lebih lanjut ya gitu. Coba untuk di tag orangnya, kasih tahu kalau Mimi bikin video ini. Kalau perlu kirim ke beliau, karena saya nggak bisa DM. Ya, saya bertanya baik-baik nih. Ini bener nggak sih ini? Ya, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan klarifikasi atau bertanya lebih dalam gitu ya, kenapa nama saya terseret-seret. Oke,
Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Saran gue kalau lo yang problematik, lo nggak usah bawa-bawa orang. Pakai bawa-bawa Mami Bella, jangan salah lo. Itu videonya aja tuh, belum aja sungutnya keluar. Lo jangan bawa-bawa Mami Bella deh, gue saranin. Mending lo urusin aja tuh afiliator, kan udah nggak ada reseller lo. Nggak ada mau afiliasi produknya dia. Ya kalau kata gue mah, kalau lo digali 2 kali 1, lo nggak usah ngajak-ngajak orang. Gue tak kubur bareng sama lo. Kalau aku jadi SS, aku nggak bakalan berani sih nyebut nama orang lain yang berkaitan dengan hal sensitif di chat bersama orang lain. Jatuhnya ya kayak menunjukkan sifat diri kita kalau kita tuh sering ngomongin kejelekan orang di belakang. Jadi kayak orang tuh bisa takut loh berteman sama kamu. Tapi nggak penting juga sih bagi dia soal teman. Kan kadang teman-teman sekitarnya tuh bisa dibayar. Enggak. Tapi jujur ya, makin kesini SS ini tuh kayak makin menguliti dirinya sendiri. Emang bener sih kalau kita tuh sering berbuat hal buruk, mau ditutupi setebal apapun kebaikan palsu itu pasti bakalan kelihatan juga. Si nama yang bersangkutan, orangnya juga sudah angkat bicara. Kita lihat bagaimana kelanjutannya. Kak Bella Sophie lagi diem-diem dibawa sama SS kan, dibilang produknya overclaim, padahal dia aja cuma fokus ke jualannya dia, kagak nyenggol kanan kiri. Ini nape harus bawa orang lain lagi gitu. Ini sampai diklarifikasi loh, langsung diulti sama Kak Bella Sophie-nya. Ini kelakuannya. Semoga chattingan yang SS-nya itu ya, semoga itu nggak real ya. Karena kalau sampai real, bye-bye saran gue. Kamu tahu nggak yang overclaim itu iklan siapa? Si Bella Sophie itu. Tapi lihat, ada nggak dia diusik-usik sama Doktif? Sheila Saukia. Karena kan memang basically-nya Sheila Saukia itu memang pengecut sih. Makanya dia tuh kayak ngegiring opini, dia harus cari teman yang bisa mungkin se-circle sama dia yang overclaim itu, yang skincare-nya abal-abal itu, ya kan? Mungkin dia cari temen aja, mungkin kayak ya udah gue overclaim, lu juga harus overclaim gitu loh. Jadi biar nyerangnya rame-rame, masuk penjaranya rame-rame gitu maksudnya. Ya udah maklum aja lah manusia sebiji itu. Sebenarnya sih aku juga nggak berhak sih membenci si Sheila Saukia itu, karena aku juga nggak kenal. Tapi permasalahannya muak, bahasa muak. Apa maksudnya sekarang kau bawa-bawa bela negara? Kenapa? Mau cari teman? Mau cari sekutu? Iya. No. Lu yang kita permasalahkan. Lu yang bermasalah. Lu yang lantam. Lu yang nantangin. Nggak usah bawa-bawa si Bella. Bella siapa sih? Bella Sapira, Bella Tobing, atau Bella siapa sih itu namanya, nggak ngerti gue. Bela negara nggak perlu ya kan? Nggak usah. Ini semua masalahnya di lu. Lu yang lagi bermasalah, lu yang lagi dikejar-kejar, lu yang lagi dilapor-laporin. Nggak usah cari-cari teman, nggak usah cari-cari kawan. Lu nggak punya teman, Bella bener, memperbaiki diri. Da Vinci, oke, memperbaiki diri. Si Bunda itu satu lagi itu juga memperbaiki diri. Lu doang yang lawan, lu doang jadi pembenaran. Kesel. Sayangku, jadi banyak banget berita di luar sana dan banyak juga yang mendm Kak Uler yang katanya Kak Uler itu sudah sah jadi tersangka. Kak Uler itu minta penangguhan sampai Lebaran. Karena untuk sampai sekarang ini orang yang terlapor dan orang yang melaporkan semua itu masih tahap klarifikasi, wawancara. Jadi Kak Uler bilang ya sama kalian ya, kalau ada yang memberitakan dan mengatakan kalau Kak Uler udah sah menjadi tersangka, kalian tandain orang-orangnya. Nanti sampai Lebaran ternyata belum ada, kabar itu tidak betul. Nah, berarti orang-orang itu pencipta berita bohong, gak usah dipercaya. Enteng kali buncung kau ngatain orang pembohong. Terus kau selama ini yang sudah ngaku kalau barang kau itu overhype, kayak mana itu? Kayak mana? Ada nggak kau suruh orang nggak usah mempercaya kau, sementara kau aja sudah melakukan pembohongan publik, tahunan kebohongan kau itu sama orang-orang. Hanya kabar kayak gitu aja dikatakan bohong, kau suruh orang untuk tidak percaya lagi sama orang ini. Lantas kau yang berulang kali, berkali-kali dan seringkali bahkan selalu membikin kebohongan tentang produk kau, terus masih kau inginkan orang percaya sama kau.
Bisa-bisanya minta penangguhan biar nggak masuk bui. Sedangkan ya ini kita Mirzani yang kamu banyak koar-koar kemarin langsung masuk tuh. Nggak takut tuh, nggak kayak kamu takut. Padahal kan kamu banyak banget merugikan masyarakat. Ya iya jelas nipu, produknya overclaim, penistaan agama. Harusnya kamu sama Sahrul masuk loh. Karena kamu sangat mendukung dia berangkat pakai travel mulai. Gimana tuh netizen? Masih percaya dengan produk-produknya? Nah, dengan katanya berkualitas, harganya harga sedekah. Katanya ini awalnya aku jual 6 juta, jadi harga 100.000 dapat 3. Bayangkan modalnya nggak seberapa. Terus marketingnya luar biasa. Overclaim. Sheila Saukia bantah dirinya jadi tersangka. Itu hanya hoax. Beberapa hari ini beredar sebuah kabar kalau Sheila Saukia atau Kak Sel gitu ya guys sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporannya Doktif atau dokter detektif gitu guys. Bahkan ada kabar kalau Sheila Saukia ini tuh meminta penangguhan penahanan sampai lebaran gitu ya guys. Seharusnya kan Sheila Saukia ini tuh ditangkap atau ditahan di penjara gitu. Tapi Sheila Saukia kayak meminta penangguhan gitu. Karena kabar ini kan sudah sangat ramai sekali gitu ya guys, dan Sheila Saukia ini mungkin sudah mendengarnya gitu. Sheila Saukia ini tuh membagikan story di sosial medianya kalau kabar tersebut ini adalah hoax gitu. Di storynya Sheila Saukia ini memposting sebuah foto yang kayak berjudul Sheila Saukia ditetapkan sebagai tersangka, tapi ditambahin sama tulisannya Sheila Saukia ini kalau hoax gitu guys, seperti ini ya. Mengenai berita tentang tersangka atau mengenai berita tentang hoax ini gitu ya guys, belum ada pernyataan resmi atau rilis dari kepolisian ataupun komentar dari Sheila Saukianya itu sendiri gitu ya guys. Sheila Saukia ini tuh masih kayak bungkam gitu, bahkan beberapa hari yang lalu ketemu awak wartawan aja tuh masih diem gitu, nggak mau kayak wawancara gitu guys. Tapi emang bener ini hoax gitu ya guys, soalnya tuh beritanya tuh sudah kayak santer banget ya terdengar gitu kalau Sheila Saukia ini tuh meminta penangguhan penahanan sampai lebaran gitu guys. Tapi kalau misalnya Sheila Saukia ini tuh kayak diciduk gitu ya, atau misalnya kayak ditahan gitu, ini selnya kan mungkin bakalan bareng ya sama Nikita Mirzani gitu kan guys. Ini bakalan seru nih pasti di dalam penjara nanti. Kira-kira bakal disatuin nggak ya selnya sama Nikita Mirzani? Emang luar biasa sih macan betina ini tahu. Udah di kerangkeng loh padahal masih aja ditakutin sama. Hebat. Walaupun masih di kerangkeng masih aja dilaporin. Kenapa sayang? Takut. Ketir kan? Ketir dong. Nggak bisa tidur kan? Pasti nggak bisa tidur, yakin. Nggak usah bohong, lu pasti pada nggak bisa tidur kan? Bener kan prediksi gue kan? Ya iyalah. Takut kan, tapi nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa ya. Penuh dengan ketakutan kamu tuh semuanya, ketahuan banget ya kan. Walaupun Kaniki masih dalam penjerong ya, laporin aja semuanya satu persatu, laporin aja semuanya. Ntar lihat abis ini kelar urusan kalian, giliran kalian dihempaskan, diselesaikan, paham? Tetap harus waspada, hati-hati sama macan betina satu ini. Jangan coba main-main ya. Sebaiknya persiapkan aja apa-apa yang bisa kamu laporin nih. Kalau sampai bener-bener bebas nih Kaniki nih, aku udah giliran kalian, paham? Salam.